Halo sahabat YouTube, sampai jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin melanjutkan kegiatan yang sebelumnya sudah saya bagikan, bagaimana cara membongkar mesin, mengetahui kerusakannya. Nah, jadi setelah kita bersihkan seperti ini, semua kita bersihkan. Bila suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Oke. Jadi apa yang telah menjadi kendala pada motor ini yang sebelumnya sudah saya bagikan. Setelah kita bersihkan seperti ini, dan ini hasil cara saya membersihkan mesin sepeda motor seperti ini. Langsung saja, kali ini saya akan memasang klaher pegangan mesinnya di antara mesin dengan kerangka terasa goyang. Jadi saat tikungan motor terasa ingin lepas dari mesinnya. Nah, langsung saja bagaimana cara lepas dan cara memasangnya kembali. Mungkin untuk sahabat-sahabat YouTube yang pemula belum tahu berapa sih ukuran klaher nih. Ukuran klahernya ini biasanya dia memakai diameter klaher 6003. Oke, langsung saja. Langsung kita ketok seperti ini. Setelah lepas seperti ini bos tengahnya, ini yang klahernya, ini udah sangat goyang sekali. Langsung kita akan melepas klaher sebelahnya seperti ini. Oke, setelah lepas seperti ini, saya juga sudah nyiapkan untuk klaher yang barunya. Nah, ini terpaksa. Jadi kalau untuk menggunakan suku cadang ini, usahakan untuk selalu menggunakan suku cadang yang asli. Karena suku cadang yang asli itu harganya sebenarnya cukup murah, cukup terjangkau daripada pakai yang biasa. Nanti tidak lama dia rusak lagi. Jadi kalau untuk di daerah saya, untuk beli klaher untuk pegangan mesin ini yang asli seperti ini, itu harganya kalau untuk di daerah saya harganya 22.500. Jadi ini kedua-duanya ini saya beli seharga 45.000. Mungkin untuk beda daerah beda harga. Jadi ini karena untuk harga patokannya harga yang di daerah tempat saya. Nah, lalu di sini yang akan ditukar lagi packing ini menggunakan yang asli. Kalau di daerah saya ini harganya sekitar 7.500. Untuk selebihnya cuman tahap pembersihan, karena motor ini sebelumnya di video yang sebelumnya itu bagaimana kondisi mesinnya, oli pada bocor-bocor semua. Jadi di sini yang saya ganti cukup packing blok bawahnya saja, karena untuk packing deksel atau packing silinder head ini apabila masih ada hitamnya seperti ini, itu sebenarnya tidak perlu harus diganti, cukup packing bloknya saja yang diganti. Nah, paling nanti ini juga masih bisa kita gunakan dengan lem, karena kalau packing deksel yang asli bawaannya ini bahannya dari baja, dan di sini sudah terlapisi dengan silikon yang warna hitam. Oke, lanjut, daripada panjang lebar, langsung kita akan memasangnya. Lalu untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana, kalau untuk membeli klaher seperti ini, apalagi fungsinya dia untuk di bagian bawah biasanya sering kena air, pastikan kalau membeli klaher ini dia ada sistem pakai karet seal seperti ini. Nah, jadi mungkin masih banyak juga sahabat-sahabat kita yang belum tahu apa sih arti kode dari tulisan di belakang tulisan ukuran klaher ini. Misalkan di sini tertulis 6003 RS, berarti itu menandakan kalau klaher ini atau bearing ini menggunakan dus seal namanya, atau tutup seperti seal. Jadi gunanya supaya air tidak masuk. Tapi apabila di sini tertulis 6003 seri belakangnya ZZ, itu tutupnya itu biasanya yang dari besi. Jadi karena di sini tutupnya dari karet, kodenya yang di belakang RS. Oke, langsung. Jadi seperti ini proses pemasangannya. Ikan sudah masuk rata seperti ini.
Jadi kalau memasang klaharni, apabila klaharni matinya di luar, itu nggak boleh kita getok di bagian dalam karena akan mempercepat klaharni rusak. Nah, jadi yang digetok cukup bagian luar. Setelah kelahar sebelah kita pasang bos-bosannya seperti ini. Oke, setelah terpasang seperti ini, langsung kita akan pasang ke mesinnya. Jadi sebelum kita pasang kemari, kita pastikan kita pasang karet bosnya seperti ini. Ini ada bos besinya, ini tempatnya di sini. Untuk bagian atas nih bautnya menggunakan baut 12 seperti ini. Lalu yang di bawahnya baut yang 14. Memasangnya bautnya posisi masukinya dari sebelah dalam. Pastikan akan pasang packingnya. Untuk memasang bloknya pastikan bos-bosannya masih terpasang, karena ini untuk atas, jadi yang ini untuk bawah. Jadi langsung kita pasang seperti ini. Lalu sebelum masang bezel, pastikan posisi piston di TMA seperti ini. Jadi saat masang blok seperti ini, pastikan posisi sehernya atau pistonnya di posisi TMA. Seperti biasa ini pakai bos juga atas bawah. Lalu di sini ada ring tembaga 2 buah, yang 2 buah lagi ring biasa. Jadi untuk ring tembaga ini di atas seperti ini. Kita akan masang di rantai ketengnya ini. Jadi karena tadi posisi seher sudah di posisi TMA, lalu di posisi noken as pun di posisi netralnya seperti ini. Nah, lalu kita akan masang di rantai ketengnya. Cara ngepasin topnya, di sini ada tanda garis, ini ketemu dengan sudut sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi lurus dengan garis untuk tanda topnya. Lalu yang di sini kita lepas dari setelannya supaya dia lekan. Nah, seperti ini. Lalu rantai keteng akan menegang. Ini namanya otomatis setelan rantai timing. Jadi kalau untuk masang rantai timing ini kita longgarkan terlebih dahulu. Setelah kita pasang ini kita lepas lagi. Jadi karena posisi lepas dia posisi mendorong.
lalu kita pasang penutupnya seperti ini. Lalu kita akan pasang spoolnya. Lalu untuk baut spool ini dia menggunakan baut L. Lalu untuk yang bagian pulser nih dia pakai pelindung kabel seperti ini. Seperti ini. Nah, ini yang ini ngadap ke bawah seperti ini. Sudah pas, tinggal kita kencangkan. Oke, setelah terpasang semua langsung kita akan pasang magnetnya. Memasang magnet, pastikan sepi magnetnya sudah terpasang. Langsung kita pasang tutup rantai keteng bagian atasnya. Lalu di sini bautnya menggunakan baut L. Oke, setelah terpasang tutup, kita akan masang covernya ini. Pastikan karet-karetnya ini terpasang seperti ini. Kita akan pasang di bagian sebelah kanan. Oke, setelah terpasang seperti ini, lalu di sini saya akan pasang terlebih dahulu karpet sebelah sininya. Untuk kabel spool ini masuk ke karetnya ini. Kita pasang kembali. Ini karet kecil nih untuk penutup otomatis setelan rantai timing atau rantai keteng nih. Kalau tidak terpasang dia akan bunyi desisan, bunyi angin. Lalu kita akan memasang koilnya seperti ini. Untuk bautnya yang bagian di sini nih yang dia ada ring matinya seperti ini. Untuk baut koil ini dia menggunakan baut yang ring tambahannya seperti ini. Jadi semua usahakan mengikuti aslinya kembali. Untuk kabel massa baut kunci 10 ada ring matinya seperti ini. Untuk baut cover pendinginnya ini, apabila yang baut derat kasar pakai kunci seperti ini, itu yang bagian tengah seperti di sini seperti ini. Bila memasang kipasnya ini, pastikan bautnya jangan sampai salah, karena kalau bautnya lebih panjang dari aslinya seperti ini, dia akan menggesek ke bagian spool, akan menyebabkan kerusakan pada spool. Untuk baut yang di sini dia menggunakan baut cacing seperti ini. Lalu untuk baut cacing satunya lagi di dalam sebelah sini, karena dia nempel ke crankcase, jadi menggunakan baut 10 yang seperti ini.
dia ada ring matinya. Buat 10 seperti itu. Oke, setelah kepasang semua, langsung kita akan memasang bagian sini. Jadi karet ini untuk melindungi dinamo starter dari lumpur. Nah, lalu untuk pegangan ke mesin ini, di sini ada pakai bos-bosan. Jadi bos-bosannya seperti ini. Nah, ini bos-bosannya, ini masangnya ini dari dalam seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu yang satu lagi di sebelah sini, sebelah kiri sini, ini jatuh. Nah, setelah terpasang, pastikan dia tidak jatuh. Lalu untuk baut yang memegang emisi ke besi dudukan ini, dia baut 10 ring mati seperti ini, tapi bisa juga diputar dengan obeng kembang atau obeng bunga seperti ini. Jadi ini bisa dikencanginnya saat belakangan, cukup dirapatkan seperti ini. Gunanya itu nanti apabila kita akan masang kabilator untuk menyesuaikan. Jadi ini karena lubangnya oval manjang, fungsinya dia untuk bisa digeser maju mundur seperti itu. Oke, langsung untuk pipa emisinya ini kita pasang kemari seperti ini. Jadi ini bisa kita pasang belakangan, kita agak pasang terlebih dahulu kabilatornya. Oke, jadi untuk masang kabilator seperti ini, pastikan ini ada karet. Karet ini jangan sampai tidak terpasang. Nah, karet ini kita pasang seperti ini. Setelah itu ini kita langsung pasang seperti ini. Nah, jadi fungsinya saringan tadi enggak langsung dikencangkan supaya ini bisa untuk ngepaskan jaraknya seperti itu. Tinggal kita kencangkan. Jalur-jalur hisapan seperti ini pastikan dia erat, tidak ada, supaya tidak ada kebocoran. Soalnya apabila ada kebocoran biasanya motor akan tidak langsam. Jalur pipa emisi ini pastikan dia kencang. Soalnya kalau tidak kencang nanti dia akan menembak-nembak seperti knalpot bocor. Atur kabel masanya ini sekalian masa ini untuk ke aki. Oke, langsung untuk kabel nih masuknya lewat sini. Nah, seperti ini. Ini ada lubang. Nah, ini untuk kabel. Nah, seperti ini. Oke, setelah rasanya terpasang semua, langsung kita akan masang bagian bak CVT. Ini namanya fiber bantalan rumah roller. Lalu kita pasang rollernya seperti ini. Pasang bosnya. Nah, untuk sisa gumuk yang keluar ke sini seperti ini pastikan kita lap
supaya nanti karet bel dia tidak kena dengan gomoknya, jadi tidak licin, tidak bikin selip. Oke, langsung kita pasang seperti ini. Penutupnya. Lalu di sini ada ring. Lalu untuk kipasnya, fungsinya untuk membantu mendinginkan bagian bel. Ini namanya matahari pengunci. Kita pasang. Jadi supaya ini langsung lepas masuk ke sini. Lalu di sini ringnya dia agak tebal, yang modelnya agak cembung seperti ini. Setelah itu langsung kita pasang bak CVT-nya. Untuk yang panjang nih di tengah seperti ini. Pastikan semua sudah kencang. Lalu untuk tahap pemasangan saringan di bagian atasnya ini nanti setelah mesin sudah naik ke kerangka, karena nanti kita akan masang sekopnya supaya tidak susah. Kita pasang pot oli terlebih dahulu seperti ini. Lanjut kita akan naikkan kerangkanya. Lalu untuk masang mur sebelah sana, pastikan nih pakai ring. Ya, apabila saat masang mur nih asnya ikut berputar, bisa ditahan seperti ini. Lalu kita akan tes. Yang sebelum kita buka mesin terasa goyang, sekarang kita lihat. Jadi yang sebelumnya antara mesin dengan kerangka goyang, sekarang sudah padat, tidak ada goyang lagi. Oke, lanjut, langsung kita menyambung selang-selang. Ini selang hisapan untuk hisapan vakum ke hisapan bensin. Nah, untuk yang selang kecil kita pasang di bawah, kita pasang di posisi yang di bawah seperti ini. Oke, nah, setelah pasang itu, ini kabel dinamo starter, pastikan dia ke posisinya nyangkut di kerangka seperti ini. Sudah tuh kita pasang selang bensinnya. Nah, ini selang bensinnya. Nah, ini kita pasang, kita masukkan. Lalu pastikan selang bensin ini nancap di pipa selang bensinnya ini. Nah, seperti ini. Pastikan dia masuk sampai mentok, takutnya nanti akan keluar bensin. Lalu yang di sini kita pasang ke yang lubang di atas. Itu yang tempat jalur bensin ke turun.
Setelah terpasang seperti ini, langsung kita akan memasang joknya. Kita masukkan mur joknya terlebih dahulu, lalu kita pasang per. Setelah itu kita pasang piston jok. Ini fungsinya untuk ngecok saat pagi motor baru hidup, gunanya untuk dicok seperti ini. Jadi kalau ini kita tarik, dia akan menarik seperti ini. Oke, langsung kita pasang. Karena ini plastik murnya, jadi tidak harus sampai kencang sekali, asal dia kencang itu udah tidak akan lepas. Setelah terpasang seperti ini, kita langsung pasang tali gasnya. Pastikan jalur ini tidak melipat-lipat. Jadi di sini sudah ada dudukannya, talinya seperti ini. Tinggal diikuti, kita pasang tali gas dari sini. Nah, cara masang tali gas ini sangkutkan ke tempat penyangkutnya seperti ini. Setelah masuk seperti itu, langsung kita akan putar ke bawah seperti ini. Oke, ini pastikan masuk di posisinya. Setelah itu kita sangkutkan kemari. Nah, lalu murnya kita akan kencangkan seperti ini. Gunanya supaya apabila murni jatuh saat kita ngegas seperti ini, dia akan ganjal di sini. Takutnya nanti gas akan meraung, dia tidak turun. Setelah itu pastikan ini kita eratkan seperti ini. Oke, rasanya sudah erat. Untuk penutup tali gasnya ini ada karet kecil nih, pastikan dia nancap ke ujungnya ini, supaya kalau dia jatuh ke bawah seperti ini, nanti saat kita akan ngegas, misal dia jatuh ke bawah seperti ini, kita ngegas seperti ini, dia nyangkut seperti itu, gas motor akan meraung, takutnya akan membahayakan. Jadi pastikan mengerjakan sesuatu harus dengan teliti. Oke. Lalu di sini untuk kabelnya, kabel yang dari spool langsung kita sambung kembali. Tinggal ngikutin soket lamanya seperti ini. Lalu yang di sini untuk kabel koil, ini sistemnya masuk lewat sini, baru kita tancapin ke koilnya seperti ini. Oke, langsung di sini kita pengunci. Oke, karena ini udah semua, tinggal kita tes pasang busi. Lalu kita pasang karet pelindung. Setelah karet kita pasang tutupnya, pastikan di sini karetnya masih ada seperti ini. Untuk baut yang panjang di bagian belakang, pastikan selalu pakai ring aslinya seperti ini. Untuk bagian depannya kita pakai ring juga. Oke, untuk setiap baut nih pastikan semua menggunakan ring seperti ini. Setelah lo kita pasang penyambungnya ini seperti ini masuk kemari seperti ini. Lalu ini kita geser untuk ke posisi tengah-tengah supaya dia mengunci seperti ini. Nah, jadi ini posisinya di tengah-tengah antara yang kanan dan yang kirinya ini. Rasanya sudah pas, langsung kita kencangkan. Setelah itu baut ini kita pasang lagi, bautnya sama seperti ini, pastikan menggunakan ring, jadi tidak mengurangi dari keaslian standarnya.
setelah terpasang, sebenarnya di sini aslinya ada saringan seperti yang di video sebelumnya. Karena saringannya udah hancur jadi abu. Di daerah saya pun untuk nyari saringan yang seperti ini tidak ada. Sebenarnya bisa dirubah dengan busa biasa. Karena kebetulan bahannya tidak ada, sementara kita pasang terlebih dahulu. Nanti apabila sudah ada bahannya, kita akan bagikan cara pemasangannya. Langsung kita pasang tutupnya seperti ini. Setelah itu bautnya dia menggunakan baut 8, ada ring matinya seperti ini. Oke, ini kita pasang penutupnya. Nah, di sini juga bautnya pastikan baut kunci 8 menggunakan ring seperti ini. Lalu kita akan pasang bautnya. Nah, untuk baut penutup ini dia menggunakan baut topeng bunga. Setelah rasanya sudah terpasang semua, oli pun sudah kita isi, kita akan tes menghidupkan mesinnya. Jadi sebelum kita hidupkan mesinnya, karena ini karburator masih kosong, bensin belum turun, kita pancing, kita engkol-engkol terlebih dahulu supaya bensin turun ke karburator. Seperti ini. Nah, itu gunanya supaya ada hisapan, jadi bensin langsung turun ke karburator. Kita pasang busi, setelah itu kita akan langsung hidupkan. Oke, sahabat YouTube, setelah semuanya selesai, busi sudah terpasang, oli. Oke, sahabat YouTube, jadi sebelum hidupkan, karena ini baru dirakit, bensin mungkin belum turun ke karburator, jadi bisa dipancing. Caranya untuk menghidupkan pertama supaya langsung hidupnya normal, cukup dipancing dengkol sebelum kunci kontak di on kan. Jadi dengkol kosong sekitar 3 atau 4 kali seperti ini. Nah, setelah kita engkol seperti ini, kalau supaya lebih cepatnya lagi, untuk selang hisapan ini bisa juga dijabut kita hisap. Tapi kalau motor ini normal dengan diengkol 3-4 kali tadi, langsung kita tes, kita kontak, langsung kita hidupkan, hidup. Jadi kita akan memastikan seperti apa bunyi mesinnya. Oke, langsung kita hidupkan, langsung hidup, bunyinya bersih, mesin halus, bahkan bunyi mesinnya sangat lembut, sangat halus. Itu tadi cara saya dari bongkar sampai proses pemasangan. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk like,